Baik, selamat siang mahasiswa semuanya. Apa kabar? Selamat siang. Baik ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mata kuliah tentang filsafat pariwisata atau tourism philosophy, di mana ini adalah RPS atau rencana pembelajaran semester. RPS ini juga sudah saya berikan di Google Classroom. Jadi teman-teman mahasiswa semua bisa mengakses dan melihat langsung di Google Classroom ya mengenai detail RPS. Namun sedikit saya akan jelaskan mengenai apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan pertama ini ya khususnya. Dan di dalam RPS itu ada yang namanya CPL. Jadi mahasiswa harus tahu dulu untuk kuliah itu capaian pembelajarannya itu mau ngapain. Ya, CPL ini ada di dalam kurikulum. Untuk mata kuliah ini, filsafat pariwisata atau tourism philosophy, ini punya subjek kredit ya sebesar 3 SKS. Jadi mahasiswa akan mendapatkan kredit jika lulus itu 3 SKS. Oke? 3 SKS berarti berapa lama tuh kuliahnya? 3 kali 50 menit. Berapa? 150 menit. Oke. Nah, apa saja CPL-nya? Kita ada punya 3 CPL di dalam kurikulum. Yang pertama adalah CPL 1, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nah, ini CPL-nya lebih kepada sikap. Oke. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Dan kemudian sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, etika, ilmiah, dan dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik. Jadi CPL 2 ini diminta kita memberikan hasil berupa solusi, gagasan, evaluasi, ide, konsep, dan lain sebagainya. Ini sudah masuk kepada taksonomi level berpikir di level 4 ya. Nah, kemudian yang ketiga, menguasai konsep, teori, prinsip, dasar etika dalam mengambil keputusan dan tindakan yang nyata baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun profesional. Jadi di sini bagaimana kita bersikap, mengambil konsep, memiliki prinsip itu harus memiliki dasar teoretikal, dasar konsep, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika kita mempelajari mata kuliah filsafat ini, dalam melakukan suatu pekerjaan, kita memiliki dasar gagasan dan argumen yang kuat. Oke, ini harapannya. Nah, kemudian dari CPL ini diturunkan menjadi CPMK. Masing-masing CPL memiliki 1 CPMK. Oke. Kemudian dari CPMK ini akan diturunkan menjadi sub CPMK. Inilah yang nanti akan kita bahas dari pertemuan ke pertemuan. Oke. Untuk pertemuan 1 yaitu sub CPMK 1. Di mana di sub CPMK 1 ini mahasiswa diminta dapat memahami pengantar ilmu filsafat. Ya. Jadi lebih kepada pengenalan dasar-dasar apa itu filsafat pariwisata dan bagaimana penerapannya. Seperti itu. Oke, sampai sini penjelasannya jelas tentang RPS? Jelas, oke. Selanjutnya, untuk mengukur ketercapaian dari learning outcomes atau tujuan pembelajaran, maka setiap pertemuan saya akan memberikan penugasan. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa paham kalian dari materi yang disampaikan. Kedua, untuk mengukur keberhasilan dari CPL yang dibebankan. Oke. Jadi dari CPL ini harus berhasil nih. Contohnya, misalkan di sub CPMK 1 atau pertemuan 1, kita harus memahami pengantar ilmu filsafat. Artinya, di CPMK 1, mahasiswa memiliki pemahaman utuh mengenai ilmu filsafat, itu harus tercapai.
Jadi CPMK 1 harus sudah kalian kuasai. Nah, CPMK 1 ini masuknya ke CPL berapa? CPL 1. Jadi, di pertemuan 1 ini kita harus mencapai outcomes, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Seperti itu cara membacanya ya. Jadi kenapa harus saya berikan penugasan? Karena untuk mengukur ketercapaian dari CPL ini. Oke, jadi setiap pertemuan siap ada tugas? Siap ya? Siap ada tugas ya. Nanti saya berikan tugasnya, dan tugasnya bisa diakses juga di Google Classroom, ada di lembar rencana tugas mahasiswa. Di situ ada apakah tugasnya presentasi, apakah tugasnya makalah, atau tugasnya kuis, atau tugasnya role play, dan lain sebagainya, itu ada semua. Oke? Jadi bisa diakses di rubrik di rencana tugas mahasiswa. Untuk mengukur dan menilai, dosen menggunakan rubrik penilaian. Oke? Jadi di setiap rencana tugas itu dibuatkan juga rubrik penilaian. Biasanya kita menggunakan Google Classroom ya. Di dalam Google Classroom itu ketika mengupload tugas itu ada namanya rubriknya. Ya, biasanya skala Likert tuh 1 sampai 4. Kalau 1 sangat kurang, 2 kurang, kemudian 3 ya so-so gitu ya, 4 baik, 5 sangat baik gitu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kita pakai rubrik penilaiannya untuk mengukur seberapa kita harus memberikan nilai sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh mahasiswa. Oke? Sampai sini paham cara kerjanya? Paham ya? Kalau memang sudah paham, ini saya akan mulai materi perkuliahannya untuk pertemuan 1. Setelah itu, materi selesai, saya akan berikan tugas ya. Oke. Pertemuan pertama ini materi kita yaitu memahami pariwisata dari akar pemikirannya. Kemudian pertemuan 1 ini pengantar dan landasan berpikir filosofis dalam pariwisata. Kenapa kita harus mengerti, memahami dari akar pemikirannya, dari landasan berpikirnya. Kenapa? Karena untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang kompleks di sektor pariwisata. Tidak melulu hanya kita berbicara tentang keuntungan ekonomi pariwisata, tapi dampak apa yang ditimbulkan dari pariwisata. Ya, mata kuliah filsafat ini mencoba menggali lebih dalam, memaknai lebih dalam apa praktik-praktik yang tidak sesuai dan apa yang seharusnya gitu. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah berpikir untuk implementasi SDGs itu atau Sustainability Development Goals tercapai. Nggak cuma omon-omon hanya slogan SDGs, tapi prakteknya tidak ada. Ya, mata kuliah ini memacu pemikiran kita lebih kritis terhadap fenomena pariwisata. Seperti itu. Tadi CPMK ya sudah dijelaskan. Ini kita akan melihat pengertian ruang lingkup, objek, kajian, filsafat pariwisata secara tepat. Kemudian menganalisis keterkaitan antara filsafat sebagai induk ilmu dengan perkembangan ilmu pariwisata. Kemudian membedakan pendekatan ontologi, epistemologi, aksiologi, dan dalam memahami fenomena pariwisata. Ya, jadi dasarnya harus kita pahami dulu nih. 3 aspek: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, yang keempat adalah kita akan mengidentifikasi relevansi berpikir secara filosofis untuk pengembangan pariwisata yang bermakna dan berkelanjutan. Oke? Peta materinya terdapat 6 modul yang nantinya akan diberikan atau materi yang diberikan, dan ini akan dikembangkan sampai dengan pertemuan ke-16 ya, UAS.
Ini modul-modul yang bisa dilihat di Google Classroom. Ya, materi-materinya bisa di-download ataupun dibaca langsung di Google Classroom-nya ya. Kemudian komponen penilaiannya atau rubriknya, kalau kita lihat persentasenya, di total adalah 100% untuk penilaian perkuliahan ini ya. 15% penilaian paling rendah apa? Partisipasi dan diskusi. Jadi tolong aktif dan dalam berdiskusi dan ada partisipasi yang diberikan ya. Kemudian 25% adalah tugas refleksi kritis. 30%-nya adalah UTS dan UAS. Jadi jika semua komponen ini dipenuhi oleh mahasiswa, maka total 100% atau nilai A amat sangat mudah didapatkan. Oke? Tadi sudah coba saya singgung mengenai deskripsi singkat mengenai mata kuliah filsafat ya, untuk pembekalan kita bagaimana memahami dan memaknai pariwisata ini sebagai fenomena yang kompleks dan menginginkan adanya keberlanjutan dari pariwisata itu tidak melulu berdasarkan apa manfaat ekonomi yang didapatkan, tapi juga kita melihat kerugian dan kerusakan yang terjadi akibatnya ya. Kemudian menelaah relasi manusia, ruang, budaya, waktu, dan sudut pandang secara ontologis, kemudian epistemologis dan etis ya. Menghubungkan teori-teorinya, kita harus memiliki theoretical framework yang kuat di sini karena landasan berpikirnya itu tidak boleh abstrak ya, tidak memiliki dasar, harus berdasarkan teori yang relevan. Kemudian membentuk kemampuan berargumentasi dan berpikir kritis. Jadi di sini dituntut juga kita berbicara pendapat, pandangan, gagasan, ya, dan juga berpikir yang di luar dari biasanya. Ya, jadi memang dituntut coba mengkritisi sebuah fenomena. Dan akan lebih banyak pembelajaran case base ya. Case base atau berdasarkan kasus-kasus. Kasus-kasus apa ya, banyak ya kita jumpai nanti di media massa, di berita, di lapangan, observasi ya, berdasarkan kasus-kasus yang ada. Mata kuliah ini sangat berguna untuk nantinya skripsi sebetulnya, untuk melihat fenomena yang terjadi, untuk membangun pendahuluan secara induktif maupun deduktif nantinya. Jadi berguna sekali kita memahami cara berpikir kritis di mata kuliah ini ya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu dulu pandangan teman-teman di sini, apa itu filsafat? Apa itu pariwisata? Coba ada yang bisa bantu menjawab apa itu filsafat? Udah ada jawabannya sebetulnya di sini, tapi saya pengen mendengar secara abstrak ya, pengertian mendasar mengenai filsafat dari teman-teman yang ada di sini. Silakan, siapa yang berani angkat tangan, salah nggak apa-apa karena belum mulai dilakukan penilaian. Penilaian nanti ketika diberikan tugas di akhir. Oke, angkat tangan aja, feel free, nggak apa-apa. Silakan. Ayo. Iya, Yoga. Kira-kira menurut kamu apa itu filsafat dan pariwisata? Kalau filsafat itu menurut saya lebih ke ilmu, suatu ilmu yang memahami suatu makna gitu, Sir. Oke. Mendalam. Kalau pariwisata itu suatu kegiatan di mana orang berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lain, Sir. Oke. Jadi filsafat bagaimana kita memaknai dan melihat sebuah fenomenanya ya. Namun pariwisata ini adalah bagian dari fenomena itu ya, berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Sudah bagus ya, sudah mendekati. Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Mungkin ada satu lagi yang punya gagasan atau pandangan berbeda atau sama?
Sama apa beda? Sama. Kamu? Sama juga. Kenapa sama? Masuk akal sih. Masuk akal ya? Masuk akal. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi secara etimologi, ya, secara keilmuan, terminologinya filsafat itu berarti cinta akan kebijaksanaan, cinta akan bagaimana kita sebagai manusia yang bijaksana, ya, bukan manusia yang tidak bijaksana gitu kan. Karena kenapa bijaksana? Karena kita berlandaskan atas pemikiran-pemikiran yang kita kaji mendalam menggunakan pendekatan 3 ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di dalam pariwisata, ketiga komponen ini amat sangat nyata adanya. Kita mau tahu, coba bedah satu-satu. Apa ontologi, apa epistemologi, dan aksiologi? Ontologi apa? Cabang yang mempertanyakan hakikat keberadaan. Apa itu? Apa maknanya? Ya. Kenapa itu ada? Jadi ketika kita berfilsafat itu kita seperti layaknya berpikir anak-anak yang masih bayi banyak bertanya, apa itu? Oh itu balon. Kenapa namanya balon? Kenapa nggak bolan gitu? Kan bisa dipertanyakan kan? Kenapa balon gitu? Dan kenapa dia harus warnanya biru misalnya? Atau mungkin lagu meletus balon hijau gitu. Kenapa nggak balon merah aja? Kenapa harus balon hijau? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itulah yang mendasari filsafat tadi. Jadi kita banyak banget di pikiran kita tuh selalu berpikir kenapa hal itu ada dan kenapa hal itu bisa terjadi. Oke? Nah itu secara ontologi kita memaknainya. Epistemologi, cabang yang mempertanyakan sumber ilmu pengetahuan itu, cara memperolehnya, cara melakukannya seperti apa. Gampangnya adalah metodologi untuk mendapatkan informasi itu. Ya, secara epistemologi dari metodologi kuantitatif didapatkan data bahwa data ini memiliki keterkaitan atau keterhubungan atau data ini saling berpengaruh dan lain sebagainya. Ya, jadi secara epistemologis itu relevan, mendasar. Ada dasarnya. Gampangnya adalah gini, kalau secara epistemologis itu gampangnya gini, cara berpikirnya. Kamu mengatakan pariwisata itu menyenangkan. Itu kan kata indri. Tapi dia belum bisa melakukan secara epistemologis, karena apa? Nggak boleh kata indri, tapi berdasarkan penelitian si A, si B, si C. Makanya dia harus berlandaskan epistemologis, bagaimana informasi itu bisa didapatkan. Ya, dia ada rujukannya, dia ada sumbernya. Makanya kita dilatih selalu mensitasi. Kita belum menjadi ahli. Kalaupun kita meneliti metodologi apa yang kita pakai dan lain sebagainya. Itu secara epistemologis ya. Aksiologi mempertanyakan nilai etika dan makna dari praktik pariwisata. Maknanya apa itu ada? Bagaimana itu bisa dimanfaatkan? Bagaimana itu bisa berjalan? Oke, bagaimana hal ini bisa bermanfaat? Seperti itu. Lebih kepada nilai-nilai apa yang bisa didapatkan. Kalau tadi kan kita membahas tentang sustainability nih, keberlanjutan. Berarti kan aksiologinya adalah tujuannya adalah untuk keberlanjutan. Untuk tetap masih ada dan tetap bisa digunakan gitu ya. Secara terus-terusan, terus-menerus. Sampai sini ada yang masih bingung? Ada yang udah mulai pusing? Udah paham ya? Oke, kalau paham nanti kita akan berikan penugasan yang lebih dalam ya untuk bisa mengukur. Kalau pariwisata tadi sudah disampaikan ya dari siapa? Yoga. Yoga mengatakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Nah, di sini
secara konvensional dipahami sebagai perjalanan sementara ya, sementara waktu, bukan untuk menetap. Jadi kalau kalian pindah dari sini ke Bali, tapi nggak pulang lagi ke Jakarta, punya rumah di sana, ngontrak, apakah berwisata? Tidak, karena menetap. Dapat surat keterangan domisili dari RT RW-nya, yaitu bukan berwisata ya. Tapi ini sementara aja, sementara waktu ya. Di luar lingkungan biasanya untuk tujuannya rekreasi, bisnis dan lainnya melibatkan jasa industri pendukung. Jadi di luar dari rutinitas kita. Rutinitas awalnya kita adalah apa? Mahasiswa katakanlah. Kemudian keluar dari rutinitas lingkungan, jadi wisatawan ke Bali. Ya. Itu dikatakan wisatawan. Tapi kalau kalian dari sini pindah ke Bali untuk sekolah dan menetap di sana selama katakanlah 4 tahun, itu bukan wisatawan. Karena berpindah tempat untuk bukan sementara ya, dan untuk tujuannya adalah melanjutkan studi di sana. Oke? Tapi ketika kalian dari sekolah misalkan pindah ke Udayana ya, kuliah di Udayana. Kemudian dari Udayana libur sekolah, libur kuliah dan kemudian jalan-jalan ke Pantai Kuta, nah itu berwisata. Karena kan nggak mungkin selamanya kalian di Kuta nggak pulang-pulang kan, pasti kan pulang seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat dari perspektif filosofisnya, pariwisata dipandang sebagai fenomena eksistensial. Cara manusia mencari makna keluar dari rutinitas, membangun identitas, dan berrelasi dengan yang lian atau the others. Hal-hal yang beda, hal-hal yang baru, hal-hal yang belum ada. Dia ingin merasakan fenomena yang lain, perasaan yang lain, pengalaman yang lain. Ya. Makanya pariwisata itu sangat amat berdekatan dengan filsafat. Ya. Karena kita mengkaji bagaimana hal ini bisa terjadi. Ya. Oke. Mengapa filsafat penting bagi pariwisata? Saya mau coba tanya lagi nih. Kenapa penting? Sebelum baca slide ya. Kenapa penting? Coba Ivana deh ya. Ivana, kenapa penting Ivana? Karena kan tadi sempat dibahaskan kalau misalnya pariwisata itu juga menilai kenapa sih manusia juga dari awal ngelakuin perpindahan itu. Dan ya pasti itu nggak mungkin dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pemikiran sebelumnya atau landasannya. Oke. Jadi ya filsafat ya sebagai landasannya itu sih menurut saya. Oke. Jadi landasan berpikir ya. Landasan berpikir mendalam untuk memahami semuanya, mempertanyakan asumsi, etika, keberlanjutan makna dan relasi manusiawi. Jadi pertemuan ini merefleksikan kita bagaimana kita memahami filsafat secara epistemologi tadi, memaknainya seperti apa, dan pariwisata secara epistemologi seperti apa, dan kaitannya apa dengan filsafat pariwisata. Oke? Tadi apa? Filsafat berarti kebijaksanaan. Jadi harapannya learning outcomes untuk mencapai CPL dari sikap. Kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana, ya. Tidak melulu pariwisata itu harus menguntungkan ekonomi, tapi kita mengabaikan lingkungan. Bijaksana tidak? Tidak sama sekali. Kita ingin cuan banyak, tapi lingkungan rusak. Itu tidak bijaksana. Maka bagi orang yang punya filsafat di dalam dirinya, dia akan sangat bijaksana untuk mengambil sebuah keputusan. Oke, gitu. Oke, masuk ke tugas. Tugasnya adalah, nah, pertanyaan ini 1, 2, 3, 4, 5 harus kalian jawab ya dalam satu PDF ya. Minimal adalah 500 kata ya. 500 kata, dibuatkan narasi, berargumentasi di situ. Nanti akan saya baca di pertemuan berikutnya. Ketika sudah, ini kalian tolong di-upload ke Google Classroom. Nanti akan saya nilai berdasarkan rubrik yang ada di sana. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Kalau jelas, silakan dikerjakan tugasnya.
Kemudian saya akan nilai untuk mengukur ketercapaian perkuliahan hari ini. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Siang, Sir.